ibadah sore. Selamat sore kepada semua jemaat gereja keluarga Tabernakel yang hadir di ruang ibadah pada sore hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu ada bagi kami Tuhan. Karena selain Engkau tiada yang lain dalam kehidupan kami Bapa. Sore hari ini kami datang kepadamu mengangkat setiap pujian penyembahan kami. Kau tilik hati kami Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sambil bangkit berdiri kita nyatakan kepada Dia, ku sembah Engkau.
satu-satunya yang membelaku, menyertaiku. Engkau Allah kami, Kau penolong kami, Engkau Raja kami, Yesus. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Hormat kami, sembah kami, terima kasih Yesus. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari-hari kami Tuhan satu minggu ini Kau pimpin kami Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ke belakang, bahkan sampai hari ini yang tidak kami mengerti Tuhan. Biarlah kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa apa yang terjadi, yang semua Tuhan izinkan terjadi bagi kami, itu semua untuk memproses kami, untuk mengajar kami Tuhan, untuk mengandalkan Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sungguh tidak pernah habis bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sore hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu berkumpul bersama. Kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau. Kami mau melekat kepadamu Bapa, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman kami, supaya kami terus diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk kami menaikkan setiap doa pujian kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena sungguh apa yang kami lakukan dalam hidup kami tidak cukup untuk membalas kebaikan-Mu. Biar Engkau selalu pakai hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk terus menjadi alat-Mu, untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami ada. Dan memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami ketika kami selalu mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami menghadapi hidup kami dengan kekhawatiran Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami tahu kalau bukan karena perkenanan Engkau hari ini tidak terjadi. Untuk itu Bapa, kami seberapapun yang ada di tempat ini, kami tahu Tuhan ketika kami meninggikan dan menyerukan nama-Mu, ada saja kuasa setan iblis yang tidak senang dan mau mengganggu kami. Untuk itu Bapa, kami mau bersatu hati untuk mengusir, menengking semua kuasa setan iblis itu hanya di dalam nama Yesus. Dipatahkan, dihancurkan, keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan merasakan jamahan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu mengalir atas hidup kami, pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau melanjutkan
melanjutkan pujian penyembahan kami. Biarlah kami bersuka cita menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Terlebih Bapa malam hari ini, kami mau terbuka, kami mau dididik oleh firman-Mu Tuhan. Mari Kau siapkan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau puji Allah kita. Siapa yang percaya dan siapa yang mengamini kalau Tuhan Yesus itu baik? Wah, kurang nih suaranya. Siapa yang mengamini Tuhan Yesus baik buat kita? Amin. Mari kita bersama mau masuk gerbangnya dan bersyukur. Karena Dia Allah yang begitu baik atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan kidung pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan puji Dia. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati angkat. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. 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 Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, kalau boleh diizinkan Ibu Gembala, saya mau kesaksian sedikit. Boleh sambil main? Iya. Saya rasa semua kita di sini, anak-anak Tuhan, tidak ada yang luput di dalam permasalahan, di dalam setiap pergumulan dalam hidup kita. Setiap pergumulan di dalam hidup kita itu secara manusia mungkin ada yang sebentar, ada yang lama gitu ya.
Ada yang terus doa belum dijawab terus doa gitu. Dan saya salah satunya yang mengalami. Bertahun-tahun Kak Steven dan Ibu Gembala tahu. Bertahun-tahun saya berdoa gitu. Untuk satu hal yang menurut saya baik, bukan tidak baik. Kalau Tuhan tidak menjawab karena tidak baik, wajar saudara. Tapi menurut saya Tuhan kok ini satu hal yang baik, tapi kok gini banget sih gitu ya. Tapi satu hal mungkin waktu itu di persekutuan doa juga saya pernah sharing bahwa kenapa sih Tuhan itu kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Kalau kita manusia mikirnya saya kan udah melayani, saya ngasih diri saya buat Tuhan, waktu saya tuh cuman saya pakai buat cuman kerja pelayanan gitu, itu aja gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Tapi dalam proses mungkin proses ini buat saudara yang lebih panjang, mungkin ini pendek. Proses saya 5 tahun lebih untuk mendoakan hal ini gitu. Saya berpikir di tahun ketiga itu udah sangat berat sekali. Udah tiap hari datang tiap kali cerita sama Kak Steven sama Ibu Mia hanya air mata yang keluar gitu ya. Sampai udah gak sanggup lagi gitu. Tapi ada satu poin yang Tuhan ingatkan sama saya. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, saya ganti pertanyaannya. Bukan Tuhan kenapa ya, bukan itu. Tapi saya ganti, Tuhan mau apa dari saya? Itu yang saya ganti. Dan yang kedua, apa yang mau Tuhan ubah dari saya? Mungkin saya terlalu fokus dengan apa yang saya doakan, sehingga saya lupa ada hal-hal yang lagi Tuhan bentuk di situ. Ada hal-hal yang nanti anak sabar dulu. Untuk nyampe sana, ada part-part yang harus dibenerin. Supaya pas nyampe ke titik itu, ini di belakang gak ada yang ganjel gitu. Saya kasih spill sedikit. Ketika saya mendoakan hal ini, hati saya belum sepenuhnya beres dengan ibu saya. Saya punya pahit hati itu sekitar 13 tahun sama mama. Rasanya saya sudah minta maaf dan sudah memaafkan. Tapi Tuhan selalu menguji kita dengan hal itu. Jadi ketika kita bilang kita mengampuni, Tuhan akan perhadapkan itu terus ke depan kita gitu. Benar gak sudah mengampuni? Betul tidak? Sudah betul-betul bisa mengampuni, sudah bisa mengasihi? Ternyata belum. Jadi dalam waktu 5 tahun itu saya mengerti, oh Tuhan ada part-part yang belum selesai dari saya. Makanya Tuhan belum bukakan pintu untuk hal yang saya doakan. Dari yang awalnya 3 tahun, 4 tahun awal saya mendoakan hal itu, saya ubah doa saya. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan ampuni saya. Mungkin nanti kita sama-sama akan tahu apa yang saya doakan ya. Tapi Ibu Mia dan Kak Steven udah tahu, mungkin ada beberapa juga yang tahu bahwa pintu itu satu-satu terbuka. Satu-satu tanpa saya sadari gitu. Ketika doa saya ini udah dijawab ya di tahun ke-5, ada lagi, Tuhan menguji saya lagi. Terus dengan mama saya diuji lagi. Mama saya tiba-tiba menghilang, gak ada komunikasi. Sementara saya butuh dia gitu ya untuk hal ini gitu. Saya bilang sama Bu Mia, aduh gimana nih. Udah sampai saya bilang, aduh Tuhan ya sudah deh, gimana Tuhan aja. Kalau memang harus tanpa mama, harus gak ada mama, yang penting saya udah gak ada ganjelan. Saya selalu mendoakan beliau, saya melepaskan pengampunan, saya mendoakan apapun, setiap malam saya doakan. Saya baru WhatsApp Ibu Mia hari apa ya? Jumat atau Sabtu ya. Tiba-tiba mama saya ngehubungin saya. Setelah semua akses komunikasi ditutup. Saya
saya nggak pernah kepikir Tuhan bikin itu buat saya. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saya nggak bisa. Saya kayaknya udah mati rasa gitu untuk doain hal itu gitu ya. Tapi oh gini ternyata. Hidup hanya mencari perkenanan Tuhan tuh begini saudara. Kita lihat selalu, Tuhan selalu kasih apa yang gak pernah kita pikirin. Kita gak ngerti, kita bikin, istilahnya kita bikin petnya begini nih, plan A, B, C, D, E. Tapi ternyata gak gitu. Tuhan maunya yang lain, Tuhan maunya yang terbaik buat kita. Jadi saudara, selama hampir 6 tahun ini tahun ke-6 saya, Tuhan sudah membukakan banyak pintu yang sebetulnya saya tadinya gak ngerti kenapa pintu itu ditutup dan kenapa sekarang dibuka gitu. Tapi itulah, Tuhan kita itu lebih tahu, Tuhan kita itu lebih mengerti, lebih kenal sama anak-anaknya. Jadi kalau saudara sampai hari ini masih ada pergumulan yang kayaknya kok gak dijawab-jawab gitu ya, coba deh tanya, Tuhan mau apa sama saudara? Mungkin ada part-part yang mau dibenerin sama Tuhan. Ada part-part yang masih belum selesai. Untuk sampai apa yang didoakan itu ada satu yang mau Tuhan lakukan. Dan saya cuma mau bilang bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita mau datang sama Tuhan. Almarhum oma saya bilang, selama kamu masih punya lutut, selama kamu masih punya lengan yang bisa dilipat, itulah kekuatan kamu. Jadi doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Kalau kita nggak doa ya gimana ya saudara. Dan pasti kita mengandalkan Tuhan dan cuma Tuhan aja harapan kita semua. Kuasanya itu begitu besar. Apa yang dijawab Tuhan di tahun ini itu adalah doa saya dari tahun 2016 akhir. Saya nggak berpikir bahwa Tuhan akan seluar biasa itu membawa saya ke titik ini. Banyak hal yang dipulihkan sama Tuhan sebelum saya masuk ke hal yang saya doakan ini, dan saya mengerti bahwa Tuhan tidak mau membawa sampah di masa lalu saya untuk ke masa yang baru. Jadi Tuhan bereskan satu persatu. Jadi kalau sampai hari ini ada saudara yang mungkin masih bergumul, terus jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap, karena mau sama siapa lagi kita berharap. Cuma Tuhan yang bisa jawab dan bisa jadi kekuatan buat kita. Mari saudara, malam hari ini kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan semoga apa yang saya sharekan hari ini bukan karena kuat saya, tapi hati saya tergerak buat nge-share karena biar hidup kita jadi kesaksian, biar hidup kita jadi berkat buat di sekeliling kita. Dan jangan takut, Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita mau sama-sama berkata sama Dia, Tuhan, hanya Engkau harapan kami. Bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Jemaat saja katakan, Ku pandang ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. sambil bangkit berdiri, kita mau nyatakan kepada Dia, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku
Engkau harapan kami Tuhan di saat kami tidak bisa mengharapkan siapapun. Engkau kekuatan kami Tuhan di saat kami tidak mampu Tuhan untuk melangkah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang ajaib perbuatannya bagi hidup kami. Engkau yang tidak pernah terselami pikiran-Mu Tuhan. Engkau yang begitu sangat amat mengasihi kami Tuhan. Engkau yang mau mati bagi kami, menebus semua dosa dan kesalahan kami. Ajar kami selalu mengingat peringatan-Mu di kayu salib Tuhan. Untuk kami mengembalikan apapun Tuhan dalam hidup kami. Untuk belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kau mau lihat anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini. Kami sudah Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Kami tidak mau berhenti di dalam penyembahan Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk terus mengabarkan firman-Mu, untuk terus mengabarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Ajar kami berdiam Tuhan di bawah kaki-Mu, mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami menyerahkan hati kami, hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Walaupun kami tahu pembentukan dan proses itu tidak mudah bagi kami. Tapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan selalu ada bagi kami. Sukacita Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kami. Untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Penyertaan penjagaan Tuhan menjadi bagian kami Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami sungguh mau berserah kepada-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk Bapak Pendeta Handi Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang turun mengurapinya Tuhan. Memberikan hikmat mengurapi mulut bibirnya kehidupannya Tuhan. Agar setiap firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini boleh sesuai dengan hati-Mu. Menjadi jawaban bagi kami, menjadi pegangan bagi kami. Menjadi hal yang harus kami lakukan. Jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi tanah yang subur supaya kami boleh berbuah. Dan buahnya dapat dinikmati Tuhan. Orang-orang di sekitar kami melihat bahwa kasih Yesus ada di dalam kami. Biarlah malam hari ini kami dipenuhkan, dikenyangkan oleh firman-Mu Bapa. Anak-Mu juga yang akan membacakan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jam ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang hadir bagi kami malam hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah Engkau celikan mata telinga hati kami Tuhan untuk kami menerima firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, jawaban Tuhan ada bagi kami. Kesembuhan menjadi bagian kami. Penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Roh Allah saja yang selalu terus berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Biasanya sore itu ngantuk ya, mau tidur. Tapi kali ini kita disegarkan dengan puji-pujian. Oh ada sahabat saya ini, udah 20 tahun kayaknya, berapa tahun kita?
Wah 20 tahunan nih baru ketemu lagi. Wah luar biasa Tuhan pertemukan kembali. Baik, saya akan gunakan waktu ini dengan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-28. Itu Injil Matius ayat yang ke-20, pasal 28. Dari ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ayat ini seringkali dipakai sebagai dasar bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menginjili. Ini adalah kekuatan kita, di mana Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata segala kuasa, baik yang di surga maupun yang di bumi ada di dalam tangan dia. Dan kuasa itulah yang diperintahkan kepada kita atau menjadi dasar di mana kita punya motivasi pergi memberitakan Injil. Dan kemudian dia katakan, "Aku menyertai sampai kepada akhir zaman." Wah, itu luar biasa. Kalau begitu kenapa kita harus memberitakan Injil? Nah, ini yang jadi masalah buat kita. Banyak orang melayani, banyak orang pergi katanya melakukan pembesukan, menjadi MC, tapi tidak tahu apa sih penginjilan itu, apa itu Injil. Saya pernah menanyakan kepada mahasiswa yang di dalam kelas, tanyakan, "Apa itu Injil?" Dia bingung. "Apa ya Pak? Kabar baik," katanya. "Kabar baik apa?" Nah, dia tidak bisa jawab. Jadi seringkali kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi tidak pernah tahu apa itu Injil. Ya memang kabar baik. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan kira-kira 4 poin hari ini yang bisa diingat bagaimana dan mengapa kita harus pergi mengabarkan Injil. Yang pertama, itu karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan tidak ada lain lagi. Dia adalah juru selamat kita. Loh kok bisa? Karena dia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak pernah ada seorang ahli filsafat, tokoh agama, pemimpin negarawan. Gak ada yang berani mengatakan, "Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang berani berkata? Tokoh-tokoh agama? Gak ada. Penceramah? Gak ada. Dosen-dosen gak ada yang berani berkata begitu. Cuman Yesus satu-satunya mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Wah, luar biasa. Dia jalannya. Mengapa? Karena dia yang datang turun ke dalam dunia ini, yang tahu tentang keadaan di surga, dan dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Apa yang harus diperbuat oleh kita kepada kita. Dia tahu. Oleh sebab itu, dia satu-satunya juru selamat. Oh saudara, kalau kita lihat, baca-baca kitab-kitab yang ada. Maaf, misalnya kalau misalnya ada agama tertentu yang mengajarkan kita harus banyak berbuat amal supaya nanti ditimbang di sana mana yang lebih beratnya. Oh yang baiknya, yang lebih beratnya kamu masuk surga, katanya gitu. Ada yang mengatakan harus berbuat baik di sini. Bahkan ada semut pun tidak boleh engkau injek matikan, enggak boleh. Harus dipindahin. Kalau enggak engkau nanti mati akan berubah menjadi binatang. Kalau baik naik pangkat gitu ya kira-kira ya. Apa menjadi dewa atau jadi apa enggak tahulah. Tetapi semua tidak pernah memberikan keyakinan. Enggak pernah memberikan keyakinan. Kalau dulu kalau kita masuk ke masjid, maaf ya Mbak, itu serius. Kita masuk ke masjid, itu di atas tuh ada katakan, "Tolong doakan Nabi Muhammad dan seisi keluarganya."
Disuruh bantu berdoa. Kenapa? Karena Quran berkata semua orang akan mati masuk dalam neraka. Dipanasin di sana, dibakar di sana. Kemudian kita harus doakan supaya dia bisa loncat naik ke surga. Nah itu loncat itu seperti benang atau rambut yang dibelah 8. Sulit sekali dia bisa naik ke atas. Maka dia katakan tolong doakan kami dan seisi keluarganya. Loh sudah sampai di sana langsung masuk? Tidak. Ternyata ada yang menghakimi, yang mengadili. Itu Nabi Isa. Loh, kemudian saya berpikir kalau begitu ngapain saya percaya begitu? Langsung aja ini Nabi Isa namanya Yesus. Kita tidak perlu mendebatkan hal ini tapi sekedar tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Yang kedua, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Ternyata Yesus itu pernah mati dan kemudian dia bangkit dan kemudian dia menampakkan diri kepada banyak orang. 40 hari dia nampakkan diri. Ada orang mengatakan bahwa Yesus ternyata itu dia waktu sudah dibunuh atau mati itu dicuri mayatnya. Loh saya pikir ngapain mencuri? Yang jaga tentara sedangkan para murid-muridnya itu bukan orang yang militer yang tidak terlatih dengan kekuatan senjata, tidak ada. Mana bisa mampu dia mengalami militer, nggak bisa tentara yang jaga itu Romawi. Atau yang mengatakan bahwa ternyata bukan Yesus yang disalib, Yudas. Mana mungkin. Yesus itu diketahui oleh sebuah orang. Bahkan Yudas telah menciumnya dan memberitahu ini Yesus ini. Ditangkap, disiksa, dianiaya oleh Pilatus. Diserahkan lagi ke Herodes. Baliklah Pilatus. Mahkamah Agung mengatakan harus mati. Pilatus gak berani mutusin. Dia cuci tangan. Diserahkan kepada masyarakat. Silakan pilih. Mana Barabas atau Tuhan Yesus. Semua mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Masa orang pemimpin yang bernama dari Romawi ini berani nipu? Gak mungkin. Masa yang diserahkan Yudas? Kan di sana ada saksi yang menyaksikan semua Yesus naik di atas kayu salib. Dia betul-betul mati. Tetapi sekarang dia bangkit. Thomas gak percaya. Gak percaya aku. Masa dia bangkit? Mana buktinya? Dia menampakkan diri kepada Thomas. Lubang bekas pakunya masih ada. Nah ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini, kita nggak tahu. Banyak tafsiran, tetapi ada lubang bekas paku di mana Thomas mau tusukkan jari di bagian lambungnya bekas tombak. Loh, akhirnya dia percaya, semua murid percaya dan terakhir ternyata Paulus katakan Yesus mendapatkan diri di atas banyak orang, 500 orang yang menyaksikan. Orang mengatakan, oh itu halusinasi. Nggak bisa. Kalau banyak orang, halusinasi itu satu orang. Tetapi kalau beberapa orang itu nggak mungkin halusinasi. Jelas Yesus ada di sana. Dan bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Yesus terangkat naik. Wah, disaksikan oleh banyak orang. Jadi tidak mungkin tokoh yang bernama Yesus ini adalah penipu. Enggak. Dia menyaksikan semua, dia bangkit, dia betul-betul lubangnya kosong. Kuburnya kosong. Saya pernah masuk ke sana. Dan saudara tahu, orang lihat gak ada. Kemana orangnya? Gak ada. Tetapi waktu itu Petrus sama Yohanes gak percaya. Dia paksakan dia lihat masuk di dalam Yohanes pasal 20 dia katakan dia masuk 19. Dia masuk, lihat kain kafannya tergulung. Bagian kepalanya terpisah. Kalau orang mau curi dengan kain kafannya dong. Masa ditinggalkan? Gak mungkin itu penjahat ambil tubuhnya, kain kafannya dirapikan, digulungkan lagi. Enggak. Maka Yohanes mengatakan, ya betul Yesus bangkit. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Kalau tokoh-tokoh agama lain semuanya mati, kuburnya ada. Yesus kuburnya kosong, maka dia bangkit. Kalau demikian, Paulus katakan sia-sia kepercayaan kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Buat apa kita percaya? Karena kita ingin kita ini dibangkitkan.
Dosa kita diampuni dan kemudian kita bangkit daripada segala kematian, diberikan tubuh yang baru. Orang tanya, Pak Andi nanti kira-kira gimana ya kalau udah mati? Nggak apa-apa mati di pesawat, mati di laut, dimakan kan nggak apa-apa. Tuhan itu bisa kumpulkan kembali menggunakan tubuh kemuliaan. Kayak gimana tubuh kemuliaan? Kayak Tuhan Yesus, dia bisa tebus tembok, masuk. Tahu-tahu ada di tengah-tengah. Tahu-tahu ada di Galilea, tahu-tahu ada di Bethlehem dan sebagainya. Dia bisa pindah-pindah. Luar biasa, itu tubuh kemuliaan. Lalu gimana? Selanjutnya saya nggak tahu karena Alkitab tidak berkata. Nanti kalau kamu ingin tahu, ketemu Yesus dulu. Gimana ketemu Yesus? Harus mati dulu, baru ketemu Yesus. Jadi saya nggak tahu yang selanjutnya apa yang katakan Alkitab. Nah, itulah Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Dia bangkit. Itu yang kekuatan kita, kepercayaan kita bahwa kita nanti dibangkitkan. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Ini Alkitab ini menceritakan tentang adanya neraka. Adanya api yang membakar luar biasa. Beberapa kali disinggung orang yang pemburit, orang yang macam-macam pendusta. Semuanya tidak ada di surga tetapi adanya di neraka. Diungkapkan di sana. Nantinya bumi ini hancur dan kemudian orang-orangnya yang tidak percaya itu disebarkan, dimasukkan dengan iblis ke dalam api yang menyala dan selama-lamanya demikian. Ada orang berkata kepada saya, mahasiswa itu, Pak, apa ke surga? Sepi, nyanyi aja haleluya, haleluya. Saya bingung, kenapa tanya begitu? Ya kan nanti di surga nyanyi terus, nyanyi. Terus paling-paling begini, begini. Wah ini pertanyaan susah saya bilang ini mahasiswa ini. Tapi saya jawab, lebih baik begitu loh. Di surga kita nyanyi haleluya, haleluya. Terus kemudian akhirnya kita nyembah, nyanyi lagi. Daripada nanti kamu masuk neraka panas. Mana lebih enak, saya bilang lebih baik masuk surga. Nah, kadang-kadang murid-murid itu pintar-pintar tanyanya, wah luar biasa. Api neraka diungkapkan berkali-kali di sana. Lebih daripada 300 kali ayat tentang api neraka. Pak, dari mana buktinya? Ada satu perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Pernah tahu? Pernah ya dengar ya? Si orang kayanya wah mewah, pakai bagian ungu, makan-makan, pesta-pesta. Si Lazarus itu di depan, ingin remah-remahnya, mentah-mentahnya nggak dikasih. Dikeluarin anjingnya, gigit, wah dan sebagainya. Ceritanya adalah dua-duanya meninggal, mati. Tuhan Yesus katakan ini perumpamaan ini. Dan kemudian orang kaya itu menderita, minta datang lagi ke dunia. Ngapain? Saya mau kasih kepada teman-teman atau family saya supaya mereka bertobat. Tidak dikasih. Dia lihat ternyata Lazarus ada di pangkuan Abraham. Rupanya surga sama neraka itu dekat, bisa kelihatan, tapi tidak bisa pindah. Nggak bisa pindah loh. Jadi kalau orang tua kita tanpa Kristus mati, dia kan ada di bawah. Itu Alkitab katakan. Tapi kalau kita percaya ada di atas, di pangkuan Abraham. Si orang kaya itu berkata, tolong dong kasih aku setetes air aja, ini aku haus luar biasa, setetes aja. Bayangkan, bukan setekuk, bukan satu gelas, satu tetes saja. Nggak dikasih. Sengsalanya luar biasa. Nah apa hubungan saya katakan perumpamaan ini? Ini dalam perumpamaan kalau saudara baca semua perumpamaan tidak pernah disebut nama. Ada seorang gembala, ada seorang bapak punya 2 anak, ada macam-macam dan sebagainya. Itu perumpamaan semua. Cuma di sini dia katakan di dalam Lukas 16 tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ada namanya. Ini Yesus yang katakan Lazarus ada namanya. Ada
Ada dua kemungkinan buat kita yang berpikir. Yang pertama, Yesus itu pendusta. Berani ngomong-ngomong gak ada namanya, tapi disebut ada nama Lazarus. Padahal gak ada, ini dongeng. Gak ada api neraka, gak ada surga, gak ada Abraham. Berarti dia bohong. Nah kalau dia bohong jangan kita percayai. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah itu benar-benar ada. Sengaja Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan itu ada seorang bernama Lazarus. Supaya kita tahu bahwa ini benar-benar apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu fakta. Saudara bisa periksa. Semua perumpamaan tidak ada namanya. Tetapi di sana disebut Lazarus. Karena itu penting. Yang sering kali dianggap oleh kita adalah bohong, hayalan. Lazarus ada. Nah saya pegang tentu yang diungkapkan Tuhan Yesus, Lazarus ada. Karena itu terbukti dari mulai perjanjian baru itu, Matius sampai Wahyu mendukung semua itu. Oleh sebab itu kita katakan, ingat ini bahaya ini, adanya neraka. Bayangkan saya katakan kalau saya tidak menginjil orang tua saya tidak menginjil istri, anak dan sebagainya, saya tidak meyakinkan mereka, tiba-tiba kita sama-sama mati. Pasti dia bilang, kamu kenapa begitu tidak mau mendesak? Saya udah ngomong, papa aja yang gak mau nurut. Ya paksa dong. Kalau ini memang benar kenapa gak dipaksa? Waktu kamu sakit saya paksa kasih obat walaupun pahit. Ya dipaksa. Supaya apa? Supaya sembuh. Kenapa kamu gak paksa? Nah ini kan beauty feeling di sana. Masa saya senang-senang di surga. Papa, halo. Dia di sana, oh panas. Oh di sini sejuk. Gak bisa. Jadi bahaya sekali kalau kita tidak mengabarkan Injil kepada suami, istri, anak, keluarga. Nanti kita dituding-tuding. Gak bisa apa-apa. Jadi kita harus mengabarkan Injil. Jadi Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus bangkit. Yang ketiga, adanya api neraka. Nah yang keempat, itu Yesus akan datang yang kedua kali. Pada saat dia diangkat, semua orang dari Galilea melihat, menyaksikan. Dan kemudian dikatakan, nanti aku akan datang seperti ini. Dia turun dari surga. Di dalam Tesalonika pasal 4 dikatakan, kita akan menyongsong dia naik menyambut Yesus. Di awan-awan, dia akan datang. Lalu kerjanya apa? Dia lagi pergi menyediakan tempat. Nanti setelah selesai tempat itu, kita akan datang dijemput. Dia akan datang, kita jemput. Tempat kita ada di sana. Bukan di surga tempat kita, salah. Tempat kita nanti di bumi baru. Dunia dihancurkan, bumi baru keluar dari surga. Nah kita tinggal di sana bersama dia selama-lamanya. Yesus akan datang yang dua kali. Nah kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 24. Itu ungkapan bagaimana gejala-gejala ketika Yesus mau datang. Di sana murid tanya, kapan dunia ini akan hancur? Kapan Yesus datang ini? Akhir zaman itu kapan? Ditanya. Yesus katakan, nanti ada gejala. Pemerintah lawan pemerintah, bangsa lawan bangsa, peperangan terjadi di mana-mana. Itu sudah berlaku. Terus peperangan terjadi. Kita lihat kan, perang luar biasa sampai sekarang. Itu Rusia sama NATO, bukan sama Ukraina. Ukraina itu bonekanya, dia perang sama NATO, luar biasa. Nah itu udah peperangan terjadi, akan terjadi gempa bumi yang luar biasa terus menerus. Itu dalam naskah-naskah ada bagian tertentu yang diungkapkan. Kalau misalnya kita selidiki, di dalam naskah itu antara dikatakan gempa bumi itu makin lama makin cepat. Itu dikatakan seperti perempuan yang mau melahirkan. Jadi kalau perempuan yang mau melahirkan, wah masih pembukaan berapa tuh, tunggu tuh, wah makin cepat, makin sakit, wah keluar gitu loh. Kira-kira begitu. Nah itu sama, gempa bumi makin di mana-mana. Kita sering dengar gempa bumi, longsor dan seterusnya. Itu terjadi. Dan kemudian dikatakan kelaparan akan terjadi. Baru Injil tersebar. Kelaparan udah.
Itu akibat Rusia perang itu di embargo. Eropa itu banyak yang kolab. Semuanya hancur. Amerika banyak yang nganggur. Inggris udah banyak mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang belajar di sana udah balik lagi ke Indonesia. Gak bisa hidup. Kenapa? Karena gas listrik yang diperlukan oleh Eropa dan Amerika ditutup sama Rusia. Mati sekarang musim dingin. Jadi harga tinggi sekali. Mereka lebih baik gak makan daripada kedinginan. Itu suasananya udah luar biasa. Dan ketika saya coba melihat dan mendengar dari medsos bagaimana Menteri Keuangan ini Sri Mulyani, Pak Jokowi tahun 2023 gelap. Loh, maksudnya gelap itu apa? Gelap itu maksudnya tidak bisa diprediksi apakah lebih baik atau tidak lebih baik, lebih hancur dan sebagainya. Nah ini yang menengah ke bawah yang akan hancur. Orang berburu-buru, cepat-cepat investasi, wah luar biasa. Ternyata investasinya dia apa? Macam-macam, main robot. Itu ada beberapa yang datang kepada saya, Pak Andi, maaf ya saya gak bisa melayani. Loh kenapa gak bisa melayani? Karena saya kerjanya sekarang malam. Pagi itu saya tidur. Saya bingung kerja malam, pagi tidur. Apa sih? Penasaran saya tanya. Yang gimana? Ya saya di depan komputer kerjanya malam. Kok ada kerja malam di komputer? Akhirnya saya tanya, apa sih kerjanya? Ini saya main saham. Horek. Aduh, saya bilang, apa sih main ginian? Gak ngerti aku. Ya udahlah terserah kamu. Tahu-tahu kira-kira 3 bulan kemudian datang nangis. Pak Andi, rumah saya dijual, pabrik saya dijual. Loh kenapa? Habis gara-gara itu. Terus main robot, dihitungkan robot, aku gak mau, gak ngerti lah. Habis semua. Investasi yang begituan habis. Terus baru saya dengar dari adik saya yang di Jakarta. Kok sekarang apartemen murah? Loh kenapa? Itu tadinya modal 300 juta misalnya ya. Sekarang cuma dijual 90 juta. Yang 1M dijual 600 juta. Yang 3M dijual 1M. Mau beli enggak? Ah enggak. Ngapain aku gak punya duit beli yang ke sana Jakarta. Susah. Jatuh loh. Sekarang mau invest di mana? Aku sering tanya, ada yang ahli ekonomi. Pak, kali ini harus jaga di mana kita ini? Dia katakan pegang emas. Loh kalau kita nggak ada pangan, mau nggak ada makan, emas tuh nggak bisa dimakan Pak. Mau diapain? Taruh emas ini semua. Juga nggak bisa. Nah itu suasana yang akan kita hadapi. Orang bilang kalau begitu kita mulai cocok tanam. Nah itu cocok tanam itu aku udah pikirin 10 tahun yang lalu sebelum pensiun. Sudah mikirin, saya ingin punya 2 hektar tanah di mana ada tanaman, kemudian ada kolam piara ikan, terus ada kambing. Nah kotoran kambing untuk tanaman, pupuk, nanti daun-daunan atau buah-buahnya bisa buat ikan sebagian dan sebagainya diolah jadi makan kambing dan seterusnya bisa putar. Wah mikirin ada gubuk 1 yang bisa kita tinggal, pagi hari kita potong-potong rumput, olahraga dan sebagainya. Itu idealnya ada. Tetapi kenyataannya enggak begitu. Saya tanam sesuatu habis. Pupuknya dimakan sama orang. Mau hasil panen, kira-kira seminggu lagi panen diteleponin. Gimana panen saya? Habis Pak, gagal panen. Loh kok bisa gagal? Jadi kita harus di sana. Itu prinsipnya. Jadi kita gak bisa ngandalin sekarang kemana. Anak saya tanya, Pak kalau gitu harus gimana? Ya saya juga gak tahu. Alkitab katakan, jangan kemana-mana. Tinggal di tempat. Kita di tempat sini ya sini. Gak bisa apa-apa. Ya mau kemana? Ke Bali, ke Papua, Manado. Sama. Kalau kamu buka mall, diserbu orang. Tahun 89 gimana terjadi?
Orang kelaparan, serbu, nggak ada ini. Nanti kayak Indomaret, Alfamart tutup semua. Pasti. Kita juga ikut kan daripada kita lapar, ambil barang. Itu sudah terjadi di luar negeri. Beberapa kan kolab. Tadinya saya mau pergi ke Yunani. Saya bilang saya ingin belajar Yunani, bahasa Yunani di sana. Ternyata jatuh. Nggak jadi. Nah kalau Bapak Ibu mau kemana saya tanya. Kalau sudah terjadi kelaparan. Nggak bisa apa-apa. Tuhan. Oleh sebab itu sebelum mereka merampok. Sebelum mereka menyerbu Injili mereka. Saya punya satu murid. Dia sudah lulus mengajar di TK. Anak-anaknya nakal. Tidak terkendali. Tiba-tiba 3 bulan kemudian diam. Nurut. Taat. Ditanya rasanya apa? Saya panggil satu-satu Injili. Setelah dia percaya Yesus balikin. Percaya Yesus balikin. Semua saya Injili. Setelah diinjili dia berubah menjadi baik. Tidak berani nakal. Takut Tuhan ada dia lihat. Seorang guru yang sukses. Karena Injil. Bayangkan kalau kita mengabarkan Injil tetangga kita semua. Semua kita injili. Kita nggak perlu takut. Dia mau merampok. Pikir-pikir. Wah nggak bisa lah. Kita sama-sama. Menderita sama-sama. Nah makanya seperti orang Yahudi Pak. Itu orang Yahudi itu kalau misalnya lagi Sabat kan gak boleh kerja. Dia bikin pagar keliling. Nah ini rumah sendiri. Saya bisa join sama dia jualan. Itu licinnya orang Yahudi. Jadi kalau misalnya kita bisa sama-sama punya satu lahan, punya proyek sama-sama, hidup sama-sama, kita akan senang, bisa tahan. Jadi kadang-kadang anak saya bilang, "Bah, kalau gitu kita cepat aja pulang kepada Bapak." Ya gimana pulangnya? Aku tanya. Kalau Tuhan belum panggil ya nggak bisa. Gitu. Harus sabar. Mungkin Papa dulu yang kembali, kamu belum, masih sehat. Wah bagaimana? Sama-sama dong, nggak bisa. Saya umur udah tua, kamu masih muda. Saya bilang, wayahna, Yesus akan datang yang kedua kali menjemput. Nah pada saat kita jemput, saudara bicara apa? Ketemu Tuhan Yesus, mau ngomong apa? Yesus tanya, mau ngapain kamu kesini? Pak, saya kan udah melayani, saya mau masuk dengan Bapak, duduk. Dasarnya apa? Gak bisa, gak punya dasar. Tapi kalau kita yakin, saya percaya berdasarkan firman Tuhan, barang siapa percaya dapat kerajaan surga. Wih, itu mantap. Jadi kita injili semua teman-teman. Nah, pada saat kita injili, dimenangkan, kayaknya Jawa Barat akan tenang. Semua orang-orang Sunda injili, orang Jawa injili, orang Batak injili semua. Wah luar biasa. Di Batak juga perlu diinjili loh. Karena ada Kristen keturunan. Yang gak tahu apa-apa tapi ya begitu. Karena saya kenal satu pendeta Batak. Orang Batak. Dia bertobat setelah jadi pendeta. Saya baru percaya Yesus. Loh kok bisa? Ya saya dulu kan dipaksa oleh orang tua begini. Gak tahu. Masuk teologi, sekolah teologi. Gak tahu. Baru setelah melayani saya percaya. Jadi sangat-sangat penting bagaimana kita mengabarkan Injil. Ada 4 poin kan ya. Ingat ya, Yesus satu-satunya juru selamat, gak ada yang lain. Yang kedua, dia bangkit menampakkan diri. Banyak saksi. Yang ketiga, adanya neraka yang akan mendesak. Di mana kita diminta pertanggungan jawab. Dan yang keempat, dia akan datang kembali. Bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban kepada dia. Mari kita berdoa. Bapa tolong berkati kami. Biar kami mengerti bagaimana Engkau telah mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dan perintah-Mu adalah perintah yang tidak bisa kami abaikan.
Karena kami harus memberitakan Injil kepada siapapun. Karena Engkau adalah satu-satunya juru selamat. Dan Engkau akan datang kembali menjemput kami dan meminta pertanggungan jawab dari kami. Apakah kami menginjili atau kami malas-malasan? Tuhan, hari ini biarlah kami mengubah diri kami ini. Bertobat. Mulai ini saya akan memberitakan Injil. Karena ini adalah wewenang yang sangat besar. Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati semua pengurus tempat ini, jemaat-Mu. Biarlah kami tetap bersatu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Handi. Mari saudara kita jangan gentar, jangan malas buat nginjil. Karena kalau ada yang bertobat satu rumah diselamatkan kan. Jadi dari yang terdekat dulu. Semangat. Mari saudara, sore hari ini kita akan melihat beberapa pengumuman dan sama-sama menyimak beberapa pengumuman kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel untuk 1 minggu ke depan. Boleh ditanya, masih dicari ya. Ya, yang pertama pada hari Selasa 11 Oktober 2022 ada persekutuan doa puasa pukul 6 sore. Dilakukan secara onsite dengan prokes dan online streaming di YouTube dan Zoom. Dan kita akan dilayani oleh pendeta pembantu Mika. Lalu hari Kamis kita sama-sama akan menikmati acara ngobrol Alkitab melalui YouTube jam 6 sore. Seperti biasa ya, hari Kamis jam 6 sore dengan tema Tuhan tidak tampak, berarti Tuhan tidak ada. Nah, nanti kita lihat jawabannya hari Kamis. Jam 6 sore di channel YouTube Gereja Keluarga Tabernakel. Lalu hari Minggu 16 Oktober ibadah raya pagi pada pukul 10 dilakukan secara onsite dengan prokes dan streaming YouTube, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Edi Suranta Ginting. Lalu ibadah sore pada pukul 5 sore hanya dilakukan secara onsite saja, dan kita akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lana Harumia. Lalu ibadah sekolah minggu pada pukul 10 dilakukan secara onsite dengan prokes dan Zoom, dan anak-anak akan dilayani oleh Katian. Selamat ulang tahun untuk Saudara Adit 5 Oktober kepada Bapak Bebeng. Ada di sini 8 Oktober ya, 8 Oktober. Lalu kepada Saudari Keisha juga di 8 Oktober, semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tiba saatnya kita untuk kita memberikan persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi saudara yang belum mengambil amplop, ada di pintu masuk di depan. Dan persembahan akan dibawa ke kotak yang di depan. Mari saudara, kita akan persiapkan dan sambil persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian, tutur, kata. Tanah gersang terasa
kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong Roh Kudus, tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Menjadi saksi-Mu supaya banyak orang boleh datang kepadamu. Bapak Engkau berkati Bapak Pendeta Handi yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau menolong kehidupannya senantiasa. Segala pergumulannya kiranya Engkau menjawab. Dan Kau pakai terus Bapak Handi untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera boleh terus ada dalam kehidupan Pak Handi dan keluarganya. Saat ini kami bersatu hati juga Tuhan berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada sore hingga malam hari ini. Tuhan, Engkau sendiri melihat cinta kasih mereka di dalam melayani-Mu. Jawablah segala pergumulan mereka dan berkati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu berkati satu persatu Tuhan. Kami juga bersatu hati memohon kepadamu, Engkau menolong negara kami. Engkau menolong Bapak Presiden dan jajarannya di dalam memimpin negara kami. Supaya negara kami boleh terus berjalan dengan baik. Dan kami sebagai rakyat hidup di dalamnya mempunyai kehidupan yang baik Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang boleh anak-anak-Mu bawa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan, Engkau juga yang menolong dan memberi hikmat bagi pengelola yang mengelola keuangan di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Saudara, kita sudah melakukan ibadah ini. Dan sebentar kita akan bersama-sama berpisah dan pulang ke tempat kita masing-masing. Karena itu mari angkat tangan saudara dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bah
Tuhan.